Halo para detektif sejarah, siap buat memecahkan salah satu misteri paling keren dalam sejarah kita? Kali ini, kita akan selidiki gimana caranya ajaran Hindu yang lahirnya ribuan kilometer dari sini, di India, bisa sampai dan berakar kuat banget di Nusantara. Yuk, kita mulai investigasinya. Yap, bener banget. Selamat bergabung kembali di channel Yehanedi. Seperti yang udah kalian lihat, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal sejarah masuknya agama Hindu ke Nusantara. Siapin catatan kalian, karena ini bakal seru banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu ya. Coba deh, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah sistem kepercayaan, filosofi, dan budaya yang super kompleks dari India bisa gitu aja nyeberangin lautan, dan bukan cuma nyampe, tapi juga berkembang jadi kerajaan-kerajaan besar di sini. Aneh kan? Nah, inilah misteri utama yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Dalam setiap investigasi, pastinya kita butuh daftar tersangka dong. Nah, kelompok teori pertama yang bakal kita periksa ini kita sebut teori peran pasif. Maksudnya gimana? Teori ini berasumsi kalau orang India lah yang jadi aktor utamanya, sementara masyarakat Nusantara waktu itu, ya lebih banyak menerima aja. Sekarang, mari kita kenalan sama para tersangkanya. Oke, di hadapan kita sekarang ada 4 persangka utama dari teori pasif ini. Pertama, ada kaum Brahmana, para pendeta yang super pinter. Kedua, kaum kesatria, ini para prajurit dan bangsawan. Ketiga, kaum Waisya, alias para pedagang yang bolak-balik lewat jalur laut. Dan yang terakhir, kaum Sudra, yaitu para pekerja dan budak. Masing-masing punya motif dan cara yang berbeda. Yuk kita bedah satu persatu alibinya. Kita mulai dari tersangka nomor 1, teori Brahmana. Bukti yang mendukung teori ini tuh kuat banget loh. Kenapa? Karena prasasti-prasasti paling tua yang kita temuin itu ditulis pakai bahasa Sanskerta dan aksara Pallava. Nah, bahasa dan tulisan ini pada zaman itu cuma dikuasai sama kaum pendeta. Kelihatannya udah jelas banget kan? Tunggu dulu. Ada satu kelemahan fatalnya. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana itu pantang banget menyeberangi lautan. Kalau mereka langgar, status kastanya bisa hilang. Nah loh, jadi paradoks kan? Tersangka berikutnya, teori kesatria. Idenya gini, sekitar abad kedua Masehi, di India lagi ada perang besar-besaran. Nah, para pangeran dan prajurit yang kalah perang ini kabur, cari wilayah baru, terus mereka mendirikan kerajaan di Nusantara. Motivasinya jelas banget dan logis kan? Tapi bukti fisiknya mana? Kalau ada penaklukan militer, harusnya ada dong sisa-sisa benteng atau senjata khas mereka. Masalahnya, sampai sekarang, bukti arkeologi soal ini di Nusantara itu minim banget, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada. Oke, sekarang kita periksa teori Waisya. Jujur, secara logistik, teori ini yang paling masuk akal. Nusantara sama India kan udah lama terhubung lewat jalur perdagangan laut yang super sibuk. Para pedagang ini pasti sering banget interaksi sama penduduk lokal. Tapi, coba kita pikirin lagi deh. Apa iya seorang pedagang yang fokusnya jualan punya pengetahuan super dalam dan waktu luang buat ngajarin seluk-beluk agama Hindu yang rumit banget itu? Lengkap dengan filosofi dan ritualnya? Kayaknya agak kurang meyakinkan ya? Tersangka terakhir dari kelompok pasif ini adalah kaum Sudra. Nah, kalau soal motivasi, mereka ini yang paling kuat buat pindah dari India. Kenapa? Ya buat lari dari sistem kasta yang menindas dan cari kehidupan yang lebih baik. Manusiawi banget. Tapi kelemahannya juga fatal. Sebagai kasta paling rendah, mereka umumnya nggak punya pendidikan, nggak bisa bahasa Sanskerta, dan pastinya nggak punya akses buat belajar kitab-kitab suci. Terus, gimana caranya mereka bisa menyebarkan sesuatu yang mereka sendiri nggak pelajari? Oke, setelah kita periksa semua teori peran pasif, sekarang kita coba putar balik sudut pandangnya. Gimana kalau nenek moyang kita itu bukan cuma penerima pasif? Gimana kalau justru mereka yang jadi aktor utamanya? Nah, inilah inti dari teori yang keren banget. Namanya teori arus balik. Jadi, teori arus balik yang digagas FDK Bots ini intinya gini, ceritanya tuh nggak satu arah. Setelah ketemu budaya India dari para pedagang, para cendekiawan dan bangsawan Nusantara, malah jadi penasaran. Mereka yang berinisiatif sengaja menyeberangi lautan ke India buat belajar langsung ke pusat ilmunya. Terus, mereka pulang bawa ilmu baru buat disebarin di kampung halaman. Keren kan? Dan ini bukan sekedar asumsi loh, ada bukti yang kuat banget buat mendukung teori ini. Namanya Prasasti Nalanda. Di prasasti ini, jelas-jelas tertulis kalau Raja Sriwijaya minta izin ke raja di India buat bangun asrama. Buat siapa? Buat para pelajar dari kerajaannya yang lagi belajar di sana. Ini kan bukti nyata adanya arus balik intelektual. Kelemahannya, ya beberapa sejarawan zaman dulu agak meragukan. Apa iya pelaut dan kaum terpelajar Nusantara saat itu udah secanggih itu buat melakukan perjalanan sejauh itu?
Nah, sekarang giliran kalian jadi juri di investigasi ini. Setelah kita bedah semua teori, dari Brahmana, Ksatria, Waisya, Shudra, sampai arus balik, mana nih yang menurut kalian paling masuk akal dan punya bukti paling kuat? Coba langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa ya, tulis juga nama, asal sekolah, sama kelas kalian. Saya tungguin loh jawaban-jawaban kerennya. Oke, semua teori tadi nggak ada artinya tanpa bukti. Sekarang, kita geser fokus dari para tersangka ke barang bukti. Yuk, kita gali petunjuk-petunjuk konkret yang ditinggalkan oleh sejarah. Apa itu? Ya, prasasti. Barang bukti nomor 1, Prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dari abad ke-4 Masehi. Ini adalah bukti tertulis paling tua yang pernah kita temuin. Coba perhatiin deh, aksara dan bahasanya itu Palawa dan Sanskerta. Ini petunjuk besar yang nunjuk langsung ke teori Brahmana. Kenapa? Ya karena cuma mereka yang ahli tulis-menulis kayak gini pada zaman itu. Lanjut, kita pindah pulau ke Jawa. Di sini ada prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanegara dari sekitar abad ke-5. Apa pentingnya bukti ini? Ini nunjukin kalau pengaruh India itu nggak cuma di satu tempat aja, tapi udah menyebar luas, dari Kalimantan sampai ke Jawa. Artinya, prosesnya udah berjalan cukup lama dan masif. Dan inilah dia bukti pamungkasnya, istilahnya The Smoking Gun buat teori arus balik, Prasasti Nalanda. Bukti ini udah nggak bisa dibantah lagi. Seorang raja dari Nusantara, Balaputra Dewa dari Sriwijaya, secara aktif memfasilitasi warganya buat belajar di India. Ini bukti nyata adanya inisiatif, hubungan diplomatis, dan peran aktif dari pihak Nusantara. Nah, setelah melihat semua teori dan bukti, kita sampai di sebuah plot twist. Ternyata, proses masuknya Hindu ke Nusantara itu bukanlah penaklukan atau penggantian budaya. Sama sekali bukan. Yang terjadi justru jauh lebih menarik. Sebuah percampuran, alias akulturasi. Coba deh, lihat di sini. Inilah inti dari akulturasi. Kepercayaan asli Nusantara, kayak animisme dan dinamisme itu nggak hilang. Terus ajaran Hindu datang bawa konsep dewa-dewi dan raja titisan dewa. Hasilnya gimana? Keduanya nyampur. Pemujaan roh nenek moyang tetap ada, bahkan digabungin ke dalam fungsi candi. Jadi ini bukan India, bukan juga Nusantara yang lama, tapi jadi sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya. Candi di India itu fungsinya murni buat tempat pemujaan dewa. Di Indonesia, beda. Candi juga berfungsi sebagai makam raja, yang artinya ini melanjutkan tradisi pemujaan leluhur. Arsitekturnya juga sering berbentuk punden berundak, khas bangunan asli Nusantara dari zaman megalitikum. Bahkan sistem kasta yang super kaku di India, di sini diadaptasi jadi jauh lebih fleksibel. Ini bukti kalau budaya kita itu nggak cuma nerima, tapi juga mengolah dan menyesuaikan. Oke, setelah investigasi panjang kita, menguji para tersangka, dan memeriksa semua barang bukti, sekarang waktunya kita menarik kesimpulan. Apa sih putusan akhir dari misteri ini? Jadi, ternyata jawabannya itu bukan satu teori tunggal, tapi sebuah proses yang berlapis-lapis yang melibatkan beberapa teori sekaligus. Prosesnya dimulai dari kontak awal lewat para pedagang, teori Waisya yang membuka jalan. Lalu dilanjutkan dengan penyebaran ilmu yang lebih dalam, baik oleh para Brahmana yang diundang ke sini, maupun oleh para cendekiawan kita yang sengaja belajar ke sana, teori arus balik. Dan puncaknya adalah proses akulturasi dan adaptasi, di mana budaya baru ini menyatu dengan kearifan lokal kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Ribuan tahun yang lalu, butuh kapal dan berbulan-bulan lamanya supaya satu budaya bisa ketemu dan nyampur sama budaya lain. Sekarang, di zaman internet, di mana budaya dari seluruh dunia ada di ujung jari kita, seberapa cepat budaya kita bercampur dan berubah setiap detiknya? Coba pikirin. Sampai jumpa di penelusuran sejarah kita berikutnya.